nilai tugas ekonomi manajerial, maka saya Matador dengan NIM 01221 dari program studi manajemen ingin mempresentasikan tentang ekonomi manajerial dan strategi bisnis. Ilmu ekonomi untuk manajemen yang efektif, mengidentifikasi tujuan dan kendala, mengenali peranan laba, memahami insentif, 5 model kekuatan, memahami pasar, memahami nilai waktu dan uang, serta penggunaan analisa marginal. Ekonomi manajerial. Manajer yaitu seorang yang mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Untuk ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pengambilan keputusan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Serta ilmu ekonomi manajerial adalah studi tentang bagaimana pengolahan sumber daya yang langka dengan cara paling efisien dan sedemikian rupa sehingga tujuan manajerial dapat tercapai. Keuntungan versus keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi adalah pendapatan total atau penjualan dikurangi biaya produksi barang dan jasa. Laporan pada pernyataan penghasilan perusahaan, sedangkan keuntungan ekonomi adalah pendapatan total dikurangi total biaya oportunitas. Biaya oportunitas terdiri dari biaya akuntansi, biaya oportunitas, dan keuntungan ekonomi. 5 kekuatan kerangka kerja. Yang pertama adalah pemasukan, yaitu terdiri dari dana masuk, kecepatan dalam mengatur, pembentukan dana, skala ekonomi, jaringan kerja yang efektif, reputasi biaya perubahan, batasan pemerintah. Yang kedua adalah kekuatan masukan supplier, yang terdiri dari konsentrasi supplier, harga atau masukan alternatif produksi, hubungan investasi yang spesifik, biaya perubahan pengadaan, batasan pemerintah. Yang ketiga ada kekuatan pembeli, konsentrasi pembeli, nilai pergantian produksi atau jasa, hitungan investasi yang spesifik atau biaya perubahan pelanggan, serta batasan pemerintah. Yang keempat ada persaingan industri yang terdiri dari konsentrasi, harga, kualitas, dan tingkatan diferensiasi. Dan yang kelima adalah perubahan dan penambahan, yang terdiri dari harga atau nilai dari produk, dampak jaringan kerja, serta batasan pemerintah. Itu semua dapat dijadikan satu menjadi penopang keuntungan industri. Pada interaksi pasar, terdiri dari persaingan konsumen dan produsen. Konsumen berupaya menawar harga semurah mungkin, sementara produsen berupaya memberi harga setinggi mungkin. Terdapat persaingan konsumen dan konsumen. Kelangkaan barang akan mengurangi kekuatan tawar konsumen, sebab mereka bersaing satu sama lain untuk memperoleh barang tersebut. Persaingan produsen dan dengan produsen. Persaingan tersebut adalah kelangkaan jumlah konsumen akan menyebabkan produsen bersaing satu sama lain untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Serta terdapat peranan pemerintah di sini, yaitu dengan cara mengatur dan mendisiplinkan proses pasar. Berikut adalah nilai uang berdasarkan waktu. Di sini ada
ada rumus dalam penghitungan present value dari jumlah uang yang diterima pada akhir periode. Beberapa rangkaian present value juga ada rumusnya, yang mana present value multiperiodic dari jumlah model yang diterima pada akhir dari tiap periode untuk N. Net present value, jika seorang manajer dapat memperoleh aliran uang yang masuk di masa yang akan datang, terdapat penghitungannya juga serta rumusnya juga. Present value of a perpetuity, yaitu aset yang secara terus-menerus menghasilkan aliran cash flow pada akhir tiap periode, disebut perpetuity. Present value dari sebuah perpetuity of cash flow paying yang berjumlah sama pada akhir tiap periode adalah, terdapat rumus dari present value tersebut. Penaksiran perusahaan. Di sini dijelaskan beberapa perumusan tentang penaksiran perusahaan. Dengan selanjutnya, jika laju pertumbuhan keuntungan kurang atau tingkat suku bunga dan keduanya tetap konstan, memaksimalkan present value dari seluruh keuntungan masa datang sama dengan memaksimalkan keuntungan sekarang. Terdapat analisis marginal atau tambahan, yaitu yang pertama variable control yang terdiri dari output, harga, kualitas produk, periklanan, penelitian dan pengembangan. Kedua, pertanyaan manajerial yang mendasar. Seberapa banyak dari variabel kontrol yang sebaiknya digunakan untuk memaksimalkan laba bersih? Laba bersih ada dua, yaitu laba bersih sama dengan total laba dikurangi total biaya, dan yang kedua keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Keuntungan marginal, terdapat rumus yang telah dituliskan, yaitu ya perubahan pada total keuntungan muncul dari perubahan dalam variabel kontrol. Yang kedua adalah slope dari total kurva. Biaya marginal yaitu ada dua, yaitu perubahan biaya total muncul dari perubahan variabel kontrol. Yang kedua adalah slope atau kalkulus derivatif dari total kurva biaya. Terdapat prinsip marginal. Untuk memaksimalkan laba bersih, variabel kontrol manajerial seharusnya ditingkatkan ke titik di mana MB sama dengan MC. Kedua, MB lebih besar daripada MC, berarti unit terakhir dari variabel kontrol meningkatkan keuntungan lebih banyak daripada peningkatan biaya itu sendiri. Sedangkan MB kurang dari MC, berarti unit terakhir dari variabel kontrol meningkatkan biaya lebih besar daripada peningkatan keuntungan. Pada kesimpulan dari PowerPoint yang telah tersedia, dapat dipastikan Anda menyatakan seluruh biaya dan keuntungan ketika membuat sesuatu keputusan. Kedua, ketika memutuskan jangka waktu, pastikan membandingkan apple to apple atau PV analysis. Dan ketiga, keputusan optimal ekonomi dibuat dengan margin atau analisis marginal. Terima kasih.